Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yang akan kita bahas kali ini adalah mutagen. Apa itu mutagen? Mutagen adalah zat atau sesuatu yang menyebabkan mutasi. Mohon maaf ya, di sini harusnya mutagen, jadi bukan mutasi. Mutagen berdasarkan sumbernya, yaitu yang pertama mutagen alami atau spontan, yang kedua adalah mutagen buatan. Kemudian mutagen berdasarkan sifatnya terdiri dari mutagen kimia, yang kedua mutagen fisika, dan yang ketiga adalah mutagen biologi. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas adalah mutagen berdasarkan atas sumbernya. Yang pertama adalah mutagen alami atau spontan. Merupakan perubahan yang terjadi secara alamiah atau dengan sendirinya atau spontan. Contoh dari mutagen alami atau spontan ini adalah panas, radiasi sinar kosmos, radiasi sinar ultraviolet, kesalahan DNA dalam metabolisme. Selanjutnya yang kedua adalah mutagen buatan. Mutagen buatan merupakan mutasi yang disebabkan oleh manusia. Contohnya adalah pemakaian bahan radioaktif yang digunakan untuk diagnosis, terapi, deteksi suatu penyakit, sterilisasi makanan, dan penggunaan tenaga nuklir. Nah, selanjutnya kita akan membahas mutagen berdasarkan pada sifatnya. Terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah mutagen kimia. Contoh dari mutagen kimia adalah kolkisin dan zat digitonin. Kolkisin ini dapat menyebabkan tumbuhan menjadi triploid atau 3N. Contohnya adalah semangka tanpa biji. Selanjutnya yang kedua ada mutagen fisika. Contohnya adalah sinar ultraviolet bisa menyebabkan penyakit kanker kulit. Kemudian ada sinar radioaktif dan sinar gamma. Yang ketiga kita bicarakan adalah mutagen biologi. Contoh dari mutagen biologi adalah bakteri dan virus. Bagian virus yang dapat memutasi adalah bagian DNA-nya. Oke, sekarang kita akan membahas soal literasi sains. Di sini ada penelitian yang berupa abstrak, penelitian dari Made Parmawati yang meneliti tentang pengaruh kolkisin terhadap bawang putih Allium sativum yang diberi kolkisin dengan persen yang berbeda-beda. Nah, ternyata yang 20% itu yang dapat menyebabkan triploid. Nah, sekarang soalnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Made Parmawati Bali, tentukan pernyataan yang benar atau salah di bawah ini. Pernyataan yang pertama adalah bawang putih atau Allium sativum merupakan tanaman yang digunakan untuk membuat masakan dan obat inflamasi. Pernyataan ini adalah salah karena di penelitian tidak disebutkan obat inflamasi. Selanjutnya pernyataan yang kedua, kolkisin merupakan mutagen biologi yang menyebabkan
perubahan jumlah set kromosom pada Allium sativum. Pernyataan ini adalah salah karena colchicine itu merupakan mutagen kimia. Pernyataan yang ketiga adalah perlakuan pemberian colchicine 20% menyebabkan bawang mengalami triploid atau 3N. Pernyataan ini adalah benar karena terdapat pada abstrak penelitian. Pernyataan yang keempat adalah tujuan penelitian tersebut adalah melihat pengaruh dosis pemberian colchicine pada bawang putih Allium sativum supaya dapat efektif terjadi penambahan set kromosom atau triploid. Pernyataan ini adalah benar. Nah, demikian tadi kita bahas kali ini adalah angka laju mutasi. Kalian tahu tidak apa itu angka laju mutasi? Angka laju mutasi merupakan angka yang menunjukkan jumlah gen yang bermutasi dari seluruh gamet yang dihasilkan oleh suatu individu dari suatu spesies. Sekalipun angka laju mutasi sangat rendah, tapi pengaruhnya terhadap terjadinya perubahan dalam spesies besar sekali. Jadi pengaruhnya dalam evolusi besar sekali. Contoh data, angka laju mutasi per gen sama dengan 1 berbanding 100.000. Jumlah gen dalam satu individu yang mampu bermutasi adalah 1000. Perbandingan mutasi yang menguntungkan dengan mutasi yang merugikan 1:1000. Jumlah populasi setiap generasi 200 juta. Jumlah generasi selama spesies itu ada adalah 5000. Pertanyaannya, berapa kemungkinan terjadinya mutasi yang menguntungkan selama spesies itu ada? Nah, sekarang coba kita kerjakan ya dari soal yang tadi. Jawabnya, jumlah mutasi gen yang menguntungkan yang mungkin terjadi adalah pada satu individu sama dengan 1/100.000 kali 1000 kali 1/1000 sama dengan 1/100.000. Pada tiap generasi sama dengan 1/100.000 kali 200 juta sama dengan 2000. Selama spesies ada yaitu 5000 generasi, berarti sama dengan 2000 kali 5000 sama dengan 10 juta. Jadi terbukti sekalipun mutasi tersebut jarang terjadi dan mutasi yang menguntungkan sangat kecil terjadi, tetapi jika ditinjau selama periode evolusi terlihat angka laju mutasi cukup besar.